Bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana mengembangkan potensi diri. Dan potensi diri dapat dikembangkan dengan menciptakan atau membuat kesadaran diri, meningkatkan kemampuan, dan juga cerdas di dalam memilih. Di dalam meningkatkan kemampuan kita sudah bahas di segmen sebelumnya, yaitu kemampuan untuk meningkatkan energi kita, kemampuan untuk meningkatkan emosi kita, kemampuan untuk meningkatkan pikiran kita. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana kita membangun atau meningkatkan kemampuan di dalam membangun relasi. Bagaimana relasional kita, hubungan antar manusia, kapasitasnya bisa lebih besar, bisa lebih baik. Karena begini, kesuksesan hidup manusia, kegagalan hidup seorang manusia, salah satu faktornya ditentukan dari relasinya dengan sesama manusia. Karena potensi diri dapat berkembang ketika kita mau membangun hubungan sesama manusia dengan lebih baik, maka kita perlu tahu bagaimana caranya membangun hubungan yang baik antar manusia, antar sesama. Yang pertama, kita harus punya kepedulian kepada orang lain setiap hari. Kita tidak akan bisa meningkatkan kapasitas relasional kita bila kita tidak menghargai dan peduli pada orang lain. Bila kita tidak menyukai orang lain, tidak menghormati mereka, dan tidak yakin bahwa mereka bernilai, ini akan menjadi halangan bagi keberhasilan, kesuksesan hidup kita bersama orang lain. Kita nggak bisa secara diam-diam memandang rendah orang lain, sekaligus mau mengembangkan orang lain di dalam waktu bersamaan. Jadi kita harus benar-benar punya kepedulian pada orang lain. Dan pengembangan hubungan akan terjadi positif bila kita benar-benar menghargai sesama kita. Yang kedua, buat diri kita bernilai dalam suatu hubungan. Apa sih cara tercepat untuk membuat hubungan kita lebih baik? Buatlah diri kita lebih baik sehingga kita punya lebih banyak hal untuk dapat diberikan. Nah, ini membutuhkan pola pikir berkelimpahan, yaitu pola pikir di mana keyakinan bahwa ada cukup banyak hal untuk semua orang. Dan tiap orang selalu punya potensi untuk mencari atau menciptakan lebih. Coba sekarang kita tingkatkan diri sendiri atau situasi kita dengan tujuan kita ingin memberi kepada orang lain. Lalu lihat apa yang terjadi. Selagi kita memberi, saya berani jamin kemampuan kita untuk memberi akan lebih meningkat. Ini akan memotivasi kita untuk memberi lebih banyak ide, waktu, aset, hubungan, pengaruh, dan bakat kita. Kita perlu sebenarnya mengajukan diri. Kalau saya nanti bangun tidur dan hidup dari pagi, siang, sore, sampai malam,
berapa orang yang saya akan beri kekuatan. Misalnya 5 orang. Itu bisa menjadi komitmen kita. Karena dengan kita memberikan nilai lebih kepada orang lain, itu akan meningkatkan kapasitas relasional kita. Lalu yang ketiga, kita perlu mengenali orang-orang kita. Apakah kita tahu ada kata-kata seperti ini? Di puncak itu sepi ya. Ini hal yang tidak perlu kita alami. Itu menandakan bahwa ada keterlepasan dari keterikatan. Jadi, kalau pemimpin merasa kesepian di puncak, itu berarti tidak ada orang yang mengikuti pemimpin. Mereka seharusnya pemimpin harus turun dari puncak gunung mereka atau keluar dari menara megah mereka. Lalu mereka perlu pergi ke tempat orang lain, menghabiskan waktu bersama mereka. Orang tidak akan peduli sebelum mereka tahu kita peduli pada mereka. Jadi, mari kita luangkan waktu untuk orang-orang yang hidup di sekitar kita. Lalu yang keempat, fokuskan hubungan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Untuk membangun hubungan yang baik, kita harus menginginkan lebih banyak untuk orang lain daripada menginginkan dari orang lain. Orang yang lebih banyak memberi daripada mengambil adalah pribadi plus. Orang yang ingin mengambil lebih banyak daripada mereka adalah pribadi minus. Ini sebuah matematika sederhana. Saya memutuskan bahwa saya ingin menjadi pribadi yang plus. Bagi orang-orang terdekat, bahkan saya ingin menjadi pribadi yang plus dan plus. Saya ingin membuat orang-orang merasakan manfaat keberadaan saya. Jadi, jangan pernah kita meremehkan hubungan apapun. Jangan pernah kita berasumsi bahwa sebuah hubungan dapat memberi saya hak istimewa. Jangan. Itu bukan milik saya. Asumsi akan membunuh hubungan dan harus digantikan dengan kesadaran. Kesadaran. Bila ingin meningkatkan kapasitas relasional kita, kita harus terus sadar bahwa hubungan tidak pernah tetap sama. Hubungan tidak bisa berkembang sendiri. Hubungan itu perlu dipupuk. Kita harus terus berniat menambahkan nilai agar terus menjadi pribadi plus bagi kehidupan orang lain. Jadi, itulah 4 hal di dalam meningkatkan kapasitas relasional kita. Salam meningkatkan kapasitas relasional dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.